Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang bisa menjamin bahwa hidup kita tidak akan mengalami penderitaan? Dan bahwa memang orang Kristen sekalipun harus menderita. Maka jaminan hidup bagi orang percaya adalah firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap orang. Dan karena itu, meskipun mengalami penderitaan, kita percaya firman-Nya akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Bukan karena kita mampu, tapi Roh-Nya yang menolong. Dan karena itu biarlah firman Tuhan kita akan baca saat ini boleh memberkati kita semua. Sebelumnya kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih Engkau memperkenankan kami menikmati hidup. Meskipun ketika kami terpisah dari Allah, karena keterbuangan akibat dosa, kami mengalami begitu banyak penderitaan. Namun kami percaya pengharapan yang sungguh kepada Tuhan yang memberi hidup bagi kami akan menguatkan kami untuk menjalani hari-hari hidup dengan kepastian yang sungguh. Karena kami sebagai orang yang percaya diberi kasih karunia, yaitu keselamatan yang daripadamu. Karena itu biarlah firman-Mu menyertai dan memberkati kami semua, baik yang memberitakan firman, tapi juga para pendengar. Berfirmanlah bagi kami demi Kristus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab di saat ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 8. Kita akan baca ayat 18 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dunia ini, apakah yang bisa menjamin bahwa hidup kita tidak akan mengalami penderitaan? Mau makan saja kita harus bekerja.
Tidak bekerja, tidak makan, itu pun menderita. Tidak tidur, kepala pusing. Banyak tidur, kepala juga pusing. Itu menderita. Sudah berupaya hidup saleh, tetap diomongin orang, dicari-cari salahmu. Apalagi kamu tidak hidup saleh. Kamu jujur dianggap sok suci. Tidak suka mengambil keuntungan dianggap sok rohani, dan lain-lain. Kamu tidak sesuai dengan lenggangnya orang. Kamu dianggap tidak baik. Kamu dianggap baik hanya kalau kamu sesuai dengan karakter di mana kelompok itu atau orang itu bisa menerima hadirmu. Itu pun menderita. Kamu istri yang baik, suamimu kurang ajar, itu menderita. Kamu suami yang baik, istrimu kurang ajar, itu juga menderita. Kamu orang tua yang sudah hidup baik-baik, mendidik anak dengan sangat baik. Tapi ada saja anakmu yang mungkin tidak hidup baik sepertimu. Itu pun menderita. Kamu saudara yang baik dalam memperlakukan saudaramu, tapi kamu selalu dianggap tidak baik. Karena sesama saudara hanya akan menganggapmu baik kalau kamu memberi kontribusi baginya. Entah uang, tenaga, ataupun waktu. Padahal yang mengatakanmu tidak baik sebagai saudara bisa jadi jauh lebih tidak baik darimu. Hidup di dunia ini, siapakah yang bisa terluput dari penderitaan? Bahkan sebagai anak Tuhan pun begitu. Tidak ada jaminan kalau engkau anak Tuhan, engkau tak akan mengalami kecelakaan, engkau tak akan mengalami sakit. Tidak ada jaminan engkau anak Tuhan, engkau tidak akan miskin. Tidak ada jaminan hidupmu selalu mujur, hidupmu selalu sehat, dan selalu sukses. Oleh karena itu, Paulus pernah mengirimkan surat ini kepada jemaat di Roma untuk menasihati jemaat di Roma. Bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan mereka, termasuk dalam penderitaan yang sedang mereka alami. Penderitaan karena ditolak baik oleh kaum Yahudi, ditolak oleh golongan Roma sendiri, dan mengalami persoalan internal sesama Kristen di Roma. Roma 1 ayat 21 disebut ada persoalan internal di antara mereka. Sebab Paulus sendiri bilang, sekalipun mereka mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Artinya dalam kehidupan berjemaat ada persoalan pemuliaan diri dan bukan memuliakan Allah. Ada persoalan tidak tahu mengucap syukur. Ada persoalan orang saling mencemarkan tubuh, Roma 1 ayat 24. Ada persoalan saling menghakimi, Roma pasal 2. Saling mengajar, padahal menurut Paulus masih harus diajar, Roma 2 ayat 21. Apalagi soal Taurat dan sunat secara khusus. Ada persoalan bahwa pembenaran adalah bagaimana seseorang mampu memenuhi tuntutan Taurat. Roma pasal 3 sampai 4. Sehingga keselamatan bukan lagi kasih karunia. Seseorang dianggap mampu karena punya usaha untuk menyelamatkan diri. Itulah persoalan yang terjadi di Roma dan persoalan-persoalan lain. Maka secara jelas ayat 18 Paulus mengatakan tentang bagaimana menghadapi tekanan waktu itu dengan mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mengapa catatan ini menjadi penting ditulis Paulus? Karena tentu orang-orang kudus yang menderita perlu mendapat penguatan, penghiburan untuk pengharapan mereka akan kemuliaan yang kelak akan mereka peroleh. Maka Paulus coba menaruh penderitaan zaman sekarang menjadi pembanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Sehingga kalaupun harus membandingkannya, rasanya derita zaman sekarang tidak berarti sama sekali
kalau harus membandingkannya dengan kemuliaan itu. Memang akibat dosa sejak kejatuhan dosa Adam dan Hawa, maka seluruh makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan. Mengapa seluruh makhluk menjadi turut ditaklukkan kepada kesia-siaan? Kita ingat Kejadian 1 ayat 28. Dalam Kejadian 1 ayat 28 disebut bahwa Allah mempercayakan kuasa kepada manusia atas ciptaan. Allah memberi mandat manusia mengusahakan alam ini. Tetapi karena dosa manusia, maka seluruh makhluk turut terhisap dalam kesia-siaan karena berada di bawah kuasa manusia yang menerima penghukuman akibat dosa. Semua yang hidup dan bernafas sementara menuju pada penghancuran dunia, pada kematian yang mengerikan. Maka dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat mana dunia akan dipulihkan dari kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Mereka menantikan waktu pemulihan itu. Karena mereka sendiri, yaitu para makhluk yang turut masuk dalam kesia-siaan akibat dosa manusia, tidak binasa karena kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Dia yang menaklukkannya. Kehendak Allah membinasakan mereka karena memang semua manusia, semua yang dijadikan Allah ini telah diserahkannya untuk ada dalam kuasa manusia sang pembuat dosa itu. Maka mereka pun turut terhisap dalam kesia-siaan. Karena itu, seluruh makhluk berpengharapan untuk dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan yang mengakibatkan mereka bisa sakit, bisa lapar, bisa menderita, bahkan bisa mati. Maka pengharapan agar masuk dalam kemuliaan anak-anak Allah dimiliki oleh mereka. Pengharapan untuk dilepaskan dari cengkraman kefanaan hidup dan kematian yang menyedihkan akibat dosa. Mengapa mereka masih berpengharapan? Karena Paulus mengatakan, hingga sekarang segala makhluk masih sama-sama mengeluh. Masih sama-sama merasa sakit bersalin. Artinya, semua makhluk masih mengalami kesengsaraan hidup. Masih mengeluh dalam hati. Bahkan yang menerima karunia sulung pun, yaitu keselamatan, masih mengeluh dalam hati. Mereka menantikan pengangkatan, yaitu pembebasan dari tubuh fana ini. Mengapa demikian? Karena memang selama masih dalam tubuh ini, kita semua terperangkap. Terperangkap dalam penderitaan hidup yang tak kunjung habis. Terperangkap dalam sakit yang mungkin tak tersembuhkan. Terperangkap pada lingkungan yang kita tidak ada salah pun kita bisa dipersalahkan. Terperangkap pada keadaan sudah hidup benar pun, hidup jujur pun tetap menderita. Terperangkap pada keadaan di mana rasanya hidup tidak pernah adil. Hidup tidak semakin lebih baik. Kita semakin tua, semakin banyak sakitnya, semakin menuju pada kematian, di mana tak pernah ada yang dapat melawannya. Paulus bilang, kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi bukan pengharapan pada apa yang sudah kita lihat. Sebab kalau sudah dilihat, tentu itu bukan pengharapan lagi. Maka pengharapan orang percaya adalah pengharapan pada apa yang belum dilihat. Maka pengharapan itu akan membuatnya menanti dengan tekun. Maka benarlah perkataan Paulus bahwa penderitaan yang sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tetapi memang dalam menanggung penderitaan itu, kita akan ada pada titik-titik mana di mana kita merasa sepertinya sudah tidak sanggup, tidak mampu. Kita bertanya, mengapa ya Tuhan? Dan seringkali dalam berdoa pun rasa-rasanya kita tak mampu lagi berkata-kata. Sebab sepertinya terlalu berat untuk dipikul.
terlalu pahit untuk ditelan, terlalu sakit untuk diterima. Maka dalam berdoa pun rasa-rasanya kita tak mampu lagi berucap. Ini pernah dialami oleh seorang yang bernama Hana. Hana mengalami tekanan akibat perlakuan Penina, madunya, istri dari suaminya. Istri kedua dari suaminya, Elkana. Hanya karena Hana tidak bisa memiliki anak, mengakibatkan dia merasa sangat tertekan karena Penina selalu membuat dia sakit hati. Mengakibatkan dia mengalami masa di mana saat berdoa pun dia sudah seperti orang mabuk. Menurut Imam Eli 1 Samuel 1 ayat 13. Bibirnya bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran. Ini yang dimaksud oleh Paulus, bahwa saat orang percaya berada dalam penderitaan, seringkali memang rasa-rasanya dalam berdoa pun kita tidak tahu lagi bagaimana sebenarnya harus berdoa. Terlalu berat tekanan hidup ini, terlalu sakit diperlakukan tidak baik, saat sebenarnya tidak sedang melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Terlalu pedih hati ini menahan saat diomongin yang tidak-tidak, padahal tidak sementara melakukan sesuatu yang jahat. Maka dikatakan, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berbeda kalau memang sedang berbuat salah dan diomongin orang, tentu itu bukanlah penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 20 mengatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kembali ke bacaan kita, secara khusus ayat 26. Saudara tidak perlu memahami ayat ini begini, bahwa roh dan Allah itu berbeda. Roh berdoa pada Allah, apakah itu artinya roh berbeda dengan Allah? Kita perhatikan ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Artinya, kalau Allah mengetahui maksud roh karena menyelidiki hati nurani manusia, maka ini berarti bahwa dengan kehendak Allah lah roh dapat berdoa untuk orang-orang kudus. Ini tidak memetakan bahwa roh dan Allah itu berbeda, tapi justru bahwa roh dan Allah itu adalah satu. Ingat kalimat tadi, roh berdoa dengan kehendak Allah. Artinya roh itu adalah Allah dan Allah adalah roh. Yang jadi salah dalam memetakan Tritunggal adalah manusia berupaya memetakan Allah dalam dunia materi melalui ilmu pasti 1, 2, dan 3. Sehingga memang sulit membayangkan ketigaan dari Allah. Padahal Trinitas menggambarkan bahwa Allah itu tak terbatas. Allah tak bisa dikungkung dalam dunia materi. Kalau kita bisa dengan mudah berkata, Allah ada di mana-mana. Allah ada di Manado, Allah ada di Jakarta, Allah ada di Pekanbaru, Allah ada di Australia, Allah ada di Amerika, Allah ada di Austria. Allah ada di mana-mana. Artinya Allah itu tak terbatas, bukan? Mengapa sulit memahami Tritunggal? Maka ayat tadi sebenarnya ingin menjelaskan bahwa roh yang bekerja oleh kehendak Allah itu sendirilah yang berdoa untuk orang-orang kudus saat mereka tidak mampu lagi menanggung derita hidup yang berat itu. Yang bahkan pun
Karena beratnya pikulan hidup itu membuat mereka tak berdaya. Maka dalam berdoa pun mereka kehilangan kata-kata yang cukup pas untuk mengungkapkan rasa hatinya. Maka Allah turut di sana, turut bekerja bersama-sama dalam derita yang ditanggung oleh anak-anaknya. Turut berdoa bagi mereka agar dikuatkan untuk tetap bertekun dalam menantikan pengharapan yang belum mereka lihat itu. Dan kehadiran Allah untuk turut bekerja itu dengan mengizinkan penderitaan dialami oleh anak-anaknya adalah dengan tujuan mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Allah, terpanggil sesuai rencana Allah, dimungkinkan mengalami penderitaan zaman sekarang. Diizinkan menanggung penderitaan ketika tubuh yang fana ini belum dibebaskan untuk mengalami pengangkatan. Sehingga memang kita tidak boleh sembarangan untuk menyimpulkan bahwa penderitaan hidup itu selalu melulu adalah upah dosa. Miskin karena dosa, sakit karena dosa, menderita karena dosa. Pertanyaannya, yang mengatakan orang berdosa karena sakitnya, apakah tidak berdosa karena dia sehat? Karena apa? Karena derita ternyata juga bisa dialami oleh anak-anak Allah. Kita semua sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Saat bersalin yang diakibatkan karena dosa. Seandainya tak berbuat dosa, mungkin tidak sakit. Maka semua yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apa maksud ayat ini? Dikaitkan dengan ayat-ayat sebelum pada perikop ini. Semua manusia yang dipilih Allah dari semula untuk diselamatkan, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Yesus yang mengalami penolakan. Yesus yang tidak berdosa tapi dibuat menjadi berdosa. Yesus yang diserahkan untuk dibunuh menjadi gambaran bagaimana orang percaya pun harus mengalami penolakan yang sama, kebencian yang sama, dimusuhi oleh banyak orang karena pemberitaan akan salib Kristus. Mereka yang dipilihnya dari semula, tidak boleh kita artikan begini. Allah yang backing kuasa semua ini. Sehingga inilah skenarionya Tuhan. Bahwa Tuhan menentukan orang yang akan dibinasakan dan tidak. Tuhan kok so tahu. Tuhan so tahu orang mau baik atau enggak. Sehingga paham ini bisa membuat kita jadi berpikir seperti golongan fatalistik. Bahwa semua ini kok Tuhan beatur. Nah, termasuk orang yang membunuh. Apakah itu karena Tuhan yang mengatur? Sehingga kita dengan mudah bisa mengatakan itu sudah rancangan Tuhan. Atau orang gantung diri misalnya. Nah saudara-saudara, saat Allah menjadikan manusia, Allah tahu tidak bahwa manusia akan memberontak padanya? Pasti tahu. Karena Dia mengetahui segala sesuatu. Tapi sudah tahu pun manusia akan memberontak. Masih mau Dia menjadikannya. Maka saat Allah menjadikan manusia, Allah tahu bahwa manusia akan memberontak. Maka dirancangnya keselamatan itu sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum manusia mengenal dosa. Tapi apakah Allah yang merancang dosa? Tidak. Allah tidak merancang dosa. Kita baca Roma 1 ayat 24. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran.
sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat ini mengidentifikasi bahwa keinginan manusialah yang membuat dia cemar dalam dosa. Jadi bukan Allah yang membuat manusia menjadi berdosa. Tapi dalam berdosa sekalipun, tidak ada dosa yang bisa terjadi kalau bukan oleh sepengetahuan Allah. Maka saat Allah menyerahkan manusia kepada dosa, itu bukan karena Allah mencipta dosa. Keinginan manusialah yang membuat dia berdosa. Lalu mengapa ayat 28-29 ini memberi kesan bahwa Allah pilih-pilih dalam menentukan manusia? Seolah-olah ada yang memang dijadikan untuk binasa dan ada yang tidak. Nah, saudara-saudara, semua manusia sudah berdosa. Tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang suci, tidak ada yang mencari Allah. Roma 3 ayat 10-12. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana dengan pemilihan terbatas? Ingat, di sini semua manusia sudah berdosa. Dari semua yang berdosa ini, sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai dunia dibinasakan, Allah memilih sebanyak orang yang akan dipanggilnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Bukan karena ukuran kebaikan. Kan di sini sudah berbuat dosa. Bukan karena Allah tahu si A kebaikannya akan lebih dari si B. Si C lebih berdosa dari si D. Bukan. Tapi dalam keberdosaan, dalam ketidaklayakan, Allah mengambil manusia-manusia yang dipilihnya dari semula itu untuk beroleh keselamatan berdasarkan kemurahannya. Dan kalau tidak dipilih Allah, bukan karena mereka memang tidak dipilih Allah. Bukan. Tapi mereka sudah berdosa. Mereka jatuh dalam dosa, sama seperti manusia yang dipilih Allah ini. Jadi bukan karena ukuran kebaikan, tetapi dalam keberdosaan, dalam ketidaklayakan, Allah mengambil manusia-manusia yang dipilihnya dari semula itu untuk beroleh selamat berdasarkan kemurahannya. Kalimat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah menunjuk bahwa semua manusia memperoleh selamat? Tidak. Kalau semua manusia di dunia ini beroleh selamat, itu berarti bahwa penggenapan akan ada orang yang dibinasakan hanyalah cerita kosong. Sebab itu, ketika Yohanes 17 ayat 9 juga berkata, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Sementara Yohanes 17 berbicara pada pemilihan yang terbatas itu. Jadi saat Yohanes 3 ayat 16 bilang, kasih Allah akan dunia. Dan Yohanes 17 ayat 9 bilang, bukan dunia. Ini menunjuk bahwa dunia yang dimaksud Yohanes 3 ayat 16 adalah dunia di mana manusia-manusia yang dipilih Allah sejak semula itu tinggal dan hidup. Dan saat Kristus datang ke dalam dunia, maka kedatangannya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, karena dia menjadi yang sulung atau yang paling pertama menanggung penderitaan, penolakan, derita cemoohan, derita kebencian, derita permusuhan dunia, derita menanggung apa yang tidak harus dia tanggung. Sebelum penolakan itu dialami juga oleh anak-anaknya. Maka mereka yang ditentukannya dari semula pun akan menanggung derita yang sama sebagaimana Kristus sudah menanggungnya. Dia yang solebe dulu batanggung derita saman di dunia fana ini, memperagakan
Bagaimana seharusnya orang yang mengasihi dia pun harus mau untuk rela menanggung derita yang sama. Sebagaimana penolakan yang dialami Kristus, maka orang-orang pilihan pun harus siap ditolak. Asalkan tidak ditolak karena melakukan yang jahat. Anak-anak Allah harus siap dikata-katai meskipun tak berbuat jahat. Siap dipandang rendah meskipun telah berarti. Siap diperlakukan tidak adil meskipun tidak berbuat onar. Karena itu, Paulus pernah berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat 8-10. Itulah derita orang percaya, saudaraku. Paulus mengalami itu. Tapi ingat, saudaraku, mereka yang ditentukannya dari semula, dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Apa artinya? Setiap orang yang dipanggil Allah, sekalipun harus menanggung derita zaman ini, akan dibenarkannya, meskipun disalahkan dunia. Dan setiap orang yang dibenarkannya itu akan dimuliakannya, meskipun dihina oleh dunia. Allah tidak tutup mata terhadap derita zaman yang dialami oleh setiap orang yang memperoleh karunia sulung roh. Dia menjaga mereka, dia memelihara hidup mereka, dia membenarkan mereka dan memuliakan mereka. Maka saudaraku, sebagai orang percaya, marilah kita belajar melihat bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak pada kita. Karena itu, kalau cuma soal-soal sepele, cuma karena orang pemulu, cuma karena orang pefitnah, cuma karena orang pendak suka, cuma karena hal-hal kecil yang tidak perlu mendapat respon ataupun disimpan menjadi amarah berhari-hari lamanya, tanggunglah itu, sekalipun memang tidaklah mudah. Ingatlah, saudaraku, penderitaan zaman ini bukan apa-apa. Banget jangan pernah merasa ini sudah terlalu berat membebanimu. Pengharapanmu pada kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah harus jauh lebih besar. Jangan kamu merasa derita zaman ini sudah terlalu menyakitkan, terlalu sakit. Tuhan, tu tanta ape mulu, tu om BP Carlota, tu saudara JP bicara-bicara tentang kita. Tahu apa kita salah sampai dorang bikin begitu. Kita rekenda baik-baik pada dia, Tuhan. Dia pernah kita tolong, kita selalu ramah pada dia. Kita nak pernah bikin susah DP hidup. Kok apa dia bikin begini pak kita, Tuhan? Ingat, saudaraku, semua kita sama-sama mengeluh tentang hidup ini. Kita semua sama-sama merasa sakit berjuang di kembara hidup dengan dunia yang tidak pernah adil, dunia yang suka cari muka, dunia yang cuma baik pak orang baik juga berharap orang baik lebih dulu baru dia baik. Dunia di mana banyak orang tidak saling suka kalau ada orang sukses. Dunia di mana orang senang kalau banyak orang susah. Orang rasa susah kalau ada orang senang. Dunia di mana semua makhluk sama-sama merasa sakit bersalin. Apa yang membuat seorang ibu kuat melahirkan? Pengharapan. Pengharapan bahwa anak itu akan dilahirkan. Karena itu, saudaraku, milikilah pengharapan itu. Pengharapan yang kamu nantikan dengan tekun.
Pengharapan itu akan membuatmu kuat menghadapi apapun. Dan ketahuilah saudaraku, jikalau engkau ada pada titik-titik di mana sepertinya hidup terasa tidak baik, tidak pernah baik, dan kamu sepertinya kehilangan arah dan pegangan, bahkan dalam berdoa pun kamu tak bisa lagi mengungkapkannya karena terlalu berat, terlalu sakit, terlalu mendukakan, terlalu tidak adil. Percayalah, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Ingat saudara, keluhan-keluhan kita yang bahkan pun tak sempat terucapkan oleh kata-kata diselidiki oleh Allah. Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu kesulitan ekonomi keluargamu. Dia tahu tidak adilnya orang memperlakukanmu. Dia tahu dan menyelidiki semuanya. Dan percayalah saudaraku, semua itu mendatangkan kebaikan bagimu. Karena Allah turut bekerja di dalamnya. Turut bekerja dalam ketidakadilan orang padamu. Dalam ketidakadilan sakit yang kau alami. Dalam ketidakbaikan dunia memperlakukanmu. Derita yang kau alami pernah dirasakan oleh Sang Kristus sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Sekarang pertanyaan, siapakah yang mau jadi saudaranya Sang Yesus itu? Setiap orang yang mengasihi Dia. Setiap orang yang hidup menurut kehendaknya, tetapi menanggung beban penderitaan selama hidup di dunia ini dalam tubuh yang fana ini. Percayalah saudaraku, kalau engkau seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mau mengabdi padanya, percayalah, Dia yang memanggilmu, Dia akan membenarkanmu. Sekalipun dunia selalu mencari celah salahmu, Dia akan memuliakanmu, meskipun dunia tak mengharapkanmu atau malah menyepelekanmu. Allah akan memuliakanmu. Milikilah pengharapan itu. Nantikanlah itu dengan tekun. Derita zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan sorga yang akan kau terima kelak. Tabah dan setiawan, sabarlah menderita dengan tekun. Nantikanlah pengangkatan pembebasan tubuh ini. Percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun dan kuatkan kami dalam melalui masa-masa kesulitan dalam hidup. Di tengah penderitaan akibat dosa kami terbuang dari Allah. Namun kami percaya pengharapan sungguh pada Allah akan tidak dapat dibandingkannya penderitaan zaman sekarang dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kami kelak. Kiranya jadi kekuatan iman bagi kami orang percaya. Di dalam nama-Mu Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bermohon, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan kami dalam gembara perjuangan hidup di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.